Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah disebut-sebut mendukung 8 usulan Purnawirawan TNI termasuk pemakzulan Wapres Gibran. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu. Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara iNews, Soeharto sempat menyebut MUI dan Muhammadiyah setuju dengan 8 poin usulan Forum Purnawirawan, termasuk memakzulkan Gibran. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Baik pemirsa, saya akan ke Pak Syamsu Jalal. Pak Syamsu menanggapi tadi soal MUI dan Muhammadiyah dibilangnya mendukung 8 usulan dari Purnawirawan termasuk memakzulkan Gibran. Nah, sejauh mana sih Pak sebetulnya MUI dan Muhammadiyah ini dukungannya? Itu saya nggak tahu ya, karena saya nggak hadir. Kan itu Pak Harto yang ngomong kan. Iya. Nah, Pak Harto, tanya Pak Harto. Dan nanti tanggal 12 bilangnya ke Jogja gitu. Dan terus terang aja, sebenarnya permasalahan ini, Pak itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bagus sekali. Kita dukung tuh Pak Prabowo itu. Jadi nggak ada maksud kita mau menjatuhkan Pak Prabowo juga. Pak Prabowo itu kan prajurit ya, Sabta Marga Pak prajurit kan. Makanya kita juga salut juga Pak Prabowo. Bagaimana dia berdiri di kaki sendiri dan bagaimana Indonesia menjadi lumbung padi, lumbung berat. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto dulu kan. Bagaimana Asia lumbung beras Asia gitu. Jadi sebenarnya ini nggak usah perlu diributkan ya. Mari aja kita itu Pak Prabowo kita undang aja Pak Tri dengan janda-janda itu. Bagaimana? Ada apa? Ah, itu aja. Nanti itu selesai itu kan. Ini kan inilah yang saya bilang. Ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan. Mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu ada bayar laten. Itu masih itu cabut Pak Wijondo. Ketua MPR ya. Udahlah, nggak usah. Pak Prabowo undang aja Pak Tri Bapak Jeda itu udahlah. Buana. Nggak akan ribut juga itu kan. Didudukin bareng gitu ya Pak. Kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya. Itu ya silakan aja. Tapi kita ada titik etika tata keramanya ada kita. Kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Dan nggak ada apa-apanya. Ini kok diributkan semuanya. Ini loh bilang ini. Ya udahlah. Panggil Pak Tri dan beberapa orang. Bagaimana? Temu Pak Prabowo. Pasti Pak Tri dukung Prabowo kok. Ya. Baik. Dan pemirsa saat ini juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi, menyikapi Purnawirawan ini kan kekeh atas aspirasinya dalam menyampaikan 8 usulan ini. Sementara di sisi lain juga pihak lain ini menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak penting. Kenapa ya ada fenomena seperti ini nih Mas Adi? Ya saya kira memang kalau kita mau jujur, setiap rezim pasti ada saja kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang kemudian menyuarakan bagaimana seorang pemimpin itu misalnya diturunkan
dimakzulkan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dulu ketika Habibie menjadi presiden, suksesor dari Soeharto, juga diminta oleh kelompok aktivis mahasiswa untuk mundur karena dinilai tidak mencerminkan kepentingan aspirasi reformasi. Begitupun misalnya zamannya Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, dan bahkan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, itu juga sering mendengarkan ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang dinilai tidak sesuai, bertentangan dengan masyarakat, pasti yang diminta turun dan mundur itu adalah presiden. Memang mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah di mana wakil presiden itu kemudian diusulkan untuk diganti dengan yang lainnya. Secara konstitusional memang tidak ada persoalan, tapi satu hal setahu saya, mengganti wakil presiden secara definitif itu tentu tidak mudah. Ada gembok yang saya kira memang agak rumit untuk bisa dibuka. Tentu kalau kita mengacu pada pasal undang-undang 45 ya, 7A dan 7B kan harus diusulkan oleh DPR dan harus terbukti bahwa seorang wakil presiden itu misalnya melanggar konstitusi, terlibat tindakan-tindakan tercela. Nah, per hari ini misalnya belum ada tindakan tercela yang kemudian terkonfirmasi. Setelah DPR kemudian minta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimana apakah yang disampaikan DPR itu sudah sesuai atau tidak, baru kemudian proses politiknya DPR. Dalam konteks itu saja sebenarnya proses soal bagaimana mengganti seorang wakil presiden tentu tidak mudah ya, baik secara konstitusi ataupun secara politik. Itu yang kemudian ingin saya komentari, Mbak. Karena per hari ini misalnya, saya belum pernah mendengarkan misalnya dari 580 anggota DPR, plus misalnya ratusan DPD, itu memberikan satu statement yang kemudian meminta supaya wakil presiden itu untuk diganti. Yang muncul soal pergantian itu adalah di kelompok-kelompok di luar ekstra parlementer, mungkin salah satunya adalah dari kalangan kawan-kawan purnawirawan. Ya karena itu bagian dari aspirasi dan bagian dari demokrasi. Tapi kalau mau jujur, proses soal pergantian wakil presiden itu soal ini, itu tangannya, itu bolanya ada di DPR, bukan ada di jalanan. Saya kira di situ, Mbak. Baik, Mas Adi, lantas apa yang Anda kira ini melatar belakangi usulan-usulan dari purnawirawan ini? Kan nggak mungkin kalau ada asap tanpa ada api begitu. Dan lebih lagi saat ini kan pemerintahan dari Prabowo Gibran itu juga masih berjalan beberapa bulan gitu. Kalau saya sih membaca dua hal. Pertama, secara umum memang ini bagian dari rangkaian bagaimana memberikan kritik dan serangan terbuka kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bahkan kalau kita menghitung satu persatu dari 8 poin pernyataan sikap para purnawirawan itu, kan mostly di antara tuntutan itu kan mengarah ke Pak Jokowi. Misalnya mendukung program Pak Prabowo ya yang disebut dengan Astacita kecuali soal IKN. Itu kan sangat rasa Pak Jokowi. Misalnya juga meminta untuk mengganti sejumlah menteri misalnya yang terindikasi korupsi dan terafiliasi dengan Jokowi. Itu jelas kemana arah politiknya. Dan tentu poin yang ke-8 yaitu meminta wakil presiden diusulkan ke DPR untuk diganti. Hal-hal yang semacam ini tentu saya tidak bisa melepaskan dalam konteks bahwa ini adalah satu kesatuan serangan-serangan apapun yang kemudian disampaikan kepada Jokowi, terutama ketika Jokowi itu tidak jadi presiden. Tentu yang dibangun argumentasinya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90 beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Tapi overall, kalau kita mau hitung rata-rata, serangan kepada wakil presiden yang diminta untuk diusulkan mundur itu adalah bagian dari serangan secara kolektif. Bagaimana serangan dan kritik terbuka ini memang kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Karena beberapa waktu yang lalu ya saya kira juga Pak Jokowi dipersoalkan soal ijazahnya, bahkan ada juga yang mempersoalkan soal mobil SMK dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira memang kita lihat bagaimana perkembangan dinamika politik yang akan datang. Bagi saya, setiap ada kelompok masyarakat, kelompok aktivis yang kemudian misalnya ada yang mengusulkan supaya ada pemimpin itu mundur atau dimaksulkan, itu adalah perkara biasa. Setiap rezim, setiap presiden akan selalu muncul hal-hal yang macam itu. Tapi mengganti presiden, wakil presiden di tengah jalan itu tidak gampang. Prosesnya rumit, tidak sesuai dengan apa yang mungkin semudah kita balikkan telapak tangan. Prosesnya ada di parlemen, prosesnya ada di DPR, dan prosesnya ada di MPR. Per hari ini kita tidak pernah mendengarkan ada suara-suara lantang di DPR yang meminta supaya wakil presiden itu untuk diganti. Baik, terima kasih Mas Adi. Prof Juanda, bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, saya melanjutkan saja bahwa ya kita harus dalam bernegara ini harus berpedoman pada konstitusi apapun ya.
Nah, baru prinsip negara hukum. Dua ini saya kira yang sangat mendasar. Kalau memang ini adalah kita ikuti dan kita pedomani, saya kira pertentangan apapun, konflik apapun, perbedaan apapun bisa diselesaikan secara damai, secara hukum. Jadi tetap kita kedepankan adalah prinsip berkonstitusi, prinsip negara hukum, dan satu lagi dalam konteks prinsip negara hukum itu prinsip demokrasi. Artinya jalur hukum kita ikuti, tapi demokrasi juga harus kita tumbuh kembangkan dengan baik. Nah, oleh karena itu saya melihat aspirasi bapak-bapak penawaran ya TNI ini ya itu terlepas dari soal-soal politik, tetapi saya melihat dari segi hukumnya dilindungi, ya, diberi kesempatan siapapun. Nah, tinggal lagi tentu saya ingin nanti para purnawirawan ini bisa membuktikan secara hukum, ya. Tapi kalau tidak ada bisa dibuktikan secara hukum, maka anggap saja ini sebuah aspirasi ya dari masyarakat untuk dijadikan sebagai evaluasi mungkin ya atau peringatan. Namun secara hukum tidak bisa dimazulkan. Oleh karena itu saya kira memang yang dikatakan oleh Adi Praetno tadi kan soal politik, dan saya sudah sampaikan dari awal tadi ini sulit sekali ya untuk memakzulkan seorang presiden ataupun wapres. Nah, tetapi walaupun sulit bisa dilakukan secara hukum sepanjang kita bisa membuktikan. Nah, namun demikian kalau secara politik Jun ini sulit juga, hukum sulit, hukum politik juga sulit. Karena kecuali ya misalnya konfigurasi di DPR itu sendiri misalnya ada dalam konteks yang saya harapkan ke depan sebenarnya ya, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kemarin sudah sampaikan di depan kawan-kawan kelompok kerja DPD, saya sampaikan bahwa ada sebuah pengawasan secara proporsional dari anggota DPR kepada presiden misalnya. Walaupun dia adalah misalnya ada partai pemerintah, ketika presiden misalnya keliru menjalankan kebijakannya atau ada melanggar, nah partai pemerintah ini yang ada di DPR berani mengatakan, oh Pak Presiden ini keliru. Nah tapi ternyata sampai saat ini kawan-kawan di DPR juga sangat sulit, apalagi misalnya yang seperti ini yang bukti hukumnya sangat lemah sekali. Ya saya kira ya walaupun itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat saya dengan purnawirawan TNI, tetapi menurut saya dari kacamata hukum tata negara dan konstitusi yang berlaku dengan fakta yang saya tahu ini sangat sulit sekali ya, untuk memakzulkan. Tetapi silakan nanti kawan-kawan purnawirawan untuk membuktikan, bisa jadi pada suatu saat ada senjata atau bukti-bukti yang kita tidak tahu. Baik. Saya kira itu. Baik. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.